Di tengah angkatan yang begitu gelap dalam mencari langkah hidup masa depannya, Bapa di surga mampukan kami untuk kami tetap bersikap benar, namun di atas segalanya kami tetap melekat kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kiranya nyanyian pujian kami menyenangkan hatinya Tuhan, Tuhan senang, Tuhan berkenan, dan berbahagia hati Tuhan tertuju di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, sementara kami akan duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah atas kami Tuhan, kami siap mendengar apa yang Tuhan rindukan untuk boleh kami dapatkan, untuk kami mengerti terjadi malam hari ini. Dipermuliakanlah nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk teman-teman. Shalom. Halo, shalom. Iya, luar biasa. Berapa yang diberkati lewat ibadah kita, lewat puji-pujian kita, barusan boleh angkat tangan, lambaikan tanganmu. Wah, luar biasa. Kalau saya boleh tanya, tadi lagu pertama tadi lagunya siapa ya? Lagunya siapa ya? Saya sama Mas Randa itu ada chemistry gitu ya. Kok saya begitu dengar lagunya itu rasanya maknyus gitu ya. Lagunya luar biasa sekali. Saya baru pertama kali dengar tadi. Nantikan lagi. Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah mengawali di bulan Oktober. Tema kita adalah let go and let God. Apa itu let go? Apa itu let God? Let go itu beda sama let's go. Kalau let's go itu apa? Ayo, nah benar, Moka ya. Let's go itu ayo gitu, let's go gitu ya. Itu kayak ayo gitu ya. Tapi kalau let go itu beda. Let go itu bukan tentang ayo gitu ya. Let go itu kayak lagunya Elsa. Ya, tahu Elsa? Frozen ya. Let it go, let it go. Terus selanjutnya apa? Ya, apal itu. Lampunya boleh dinyalakan. Sumuk toh? Sumuk? Panas? Mau saya ajarin nggak tekniknya supaya dalam keadaan panas gini terasa sejuk? Oh ya, yuk boleh. Tegakkan lehernya. Ya, oke. Luruskan, dilemaskan gini. Tengok ke kanan, tengok kananmu, ya, tengok ke kirimu. Udah, sekali lagi tengok kanan. Nah, tiup coba. Kok malah ketawa loh ya. Coba ditiup, nanti kan sebelahmu pasti seger gitu ya. Seger karena mendapatkan hembusan ya. Yuk kita buka Alkitab kita yuk. Next Mas. Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. James, komputermu ada tersambung di sound James, audio. Tadi James yang kamu setel di depan itu, yang agak tegang-tegang. Saya mau baca cerita tegang soalnya ya. Kalau ada back sound-nya kan kayaknya lebih asik gitu ya. Saya mau bacain cerita tegang ini ya. Sambil disiapkan di atas. Punya nggak James back sound kayak gitu? Punya ya. James itu kan YouTube berjalan. James itu apa-apa punya James. Oke, sebelum kita mau baca. Bulan Januari kita ngomongin experience the unlimited. Wah, terus lanjut gitu ya. Teman-teman ada duka yang begitu luar biasa, ada tangisan, ratapan hampir di setiap rumah orang Mesir karena anak sulung mereka mati. Ya, saat itulah Firaun, oke lah sepertinya bangsa ini membawa kutuk untuk bangsaku Mesir. Silahkan kamu pergi. Ya sudah, akhirnya pergi. Ketika mereka berjalan pergi, perhatikan ayat yang pertama, berfirmanlah siapa? Tuhan kepada Musa. Nah coba teman-teman perhatikan baik-baik firman Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Artinya siapa yang menyuruh orang Israel untuk berbalik kembali dan berkemah di tepi laut? Siapa yang nyuruh? Halo? Pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot dan seterusnya. Jadi siapa yang menyuruh orang Israel untuk balik kembali dan berkemah di tepi laut? Yang menyuruh siapa? Musa? Ragu gitu. Siapa Gus?
Tuhan. Sepakat ya? Sepakat. Oke, nah teman-teman next. Sampai di sini dulu. Apa itu pengertian let go? Let go atau letting go. Itu memiliki arti release something. Ya. Release something atau letting go itu artinya melepaskan. Let go itu juga berarti move on. Nah, kalau move on, teman-teman sering dengar. Ya enggak? Kalau move on kayaknya Anda sering dengar deh. Ya, hidup tuh harus move on gitu kan. Bener enggak? Ya, sering dengar ya. Move on itu artinya berpindah. Lalu change from current condition. Change from current condition itu artinya berubah dari keadaan yang sekarang. Kalau keadaanmu sekarang seperti ini, kamu harus berubah. Tapi artinya berubah adalah berubah yang lebih baik lagi. Ya, itu let go. Nah, let God artinya apa? Let God itu artinya trust in God. Percaya kepada Tuhan, mempercayakan kepada Tuhan. Knowing God's way better than us. Mengetahui, meyakini bahwa jalan Tuhan itu lebih baik dari jalan kita. Itu artinya let God. Jadi kalau let go, let God artinya apa? Melepaskan dan percaya kepada Tuhan. Nah sekarang apa yang kamu let go-nya itu bukan let go sekali lagi let's go gitu ya, bukan. Tetapi let go-nya adalah melepaskan dan percaya sama Tuhan. Itu let go, let God. Let go, let God, maaf. Saya tali sepatu dulu ya, tali sepatu saya lepas. Next. Jadi let go dan let God udah tahu ya. Next. Halo? Ya. Kenapa orang nggak bisa let go dari pemikirannya atau dari pengertiannya sendiri? Kenapa orang nggak bisa let go dari pemikirannya? Kenapa orang nggak bisa lepas dari pengertiannya, dari keyakinannya sendiri? Kenapa? Nah kita mau belajar dari firman Tuhan yang barusan kita baca di Keluaran 14 ini. Ya Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. Kita akan temukan nanti setidaknya ada 3 hal. Kenapa orang nggak bisa let go dari pola pikirnya? Kenapa orang nggak bisa lepas dari pola pikirnya? Kenapa orang nggak bisa pindah, nggak bisa bergerak dari pemikirannya? Yang seringkali pemikiran yang keliru. Ya, yang pertama ketakutan. Kita baca ayat yang ke-10. Coba perhatikan ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Jadi kalau teman-teman perhatikan keadaan pada waktu itu, orang Israel sedang berkemah di tepi laut. Mereka tidak dalam keadaan berjalan, mereka dalam keadaan berkemah. Karena firman Tuhan tuliskan dengan jelas di situ, bahwa orang Israel berjalan terus sampai akhirnya mereka berkemah di perhatikan ayat 9, adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar orang-orang Israel dan mencapai orang-orang Israel itu pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Jadi keadaannya pada waktu itu orang-orang Israel sedang berkemah, sedang dalam keadaan diam, menetap, menunggu sesuatu. Ya, yang kita nggak tahu menunggu apa, karena Tuhan hanya berfirman kepada Musa, Musa kamu ngomong sama orang Israel, suruh mereka balik, terus mereka berkemah di tepi laut. Dah, suruh mereka lakukan seperti itu dan mereka melakukan persis seperti itu. Ya, tapi apa yang terjadi? Justru yang terjadi ketika mereka berkemah di tepi laut, ketika orang-orang Israel mendengar ada suara derap kuda, ada suara seperti pasukan besar mendekati mereka, dan ketika mereka menoleh, mereka melihat orang-orang Mesir dengan pasukan kudanya, dengan Firaun mendekat. Nah, ayat 9, lalu sangat ketakutanlah. Alkitab saya dan teman-teman sama? Ayat 10 yang B, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Hal pertama yang seringkali mengganggu kita nggak bisa let go adalah rasa takut. Nggak bisa berjalan maju karena ada rasa takut. Teman-teman seberapa banyak Anda lewatkan karena Anda takut. Anda takut. Akhirnya malah dari pihak kampung misalkan minta tolong ke Anda untuk mewakili kampung acara apa, Anda takut. Yang kerja mungkin diberi kepercayaan yang lebih besar supaya nanti bisa promosi. Berapa banyak kesempatan harus kita lewati karena kita nggak bisa let go. Let go dari apa? Dari rasa takut.
Hal pertama yang bikin kita nggak bisa let go itu apa? Takut. Ya. Nah, ketakutan itu cara kerjanya sama seperti iman. Bisa kebaca tulisannya? Tidak semua tulisan saya tuliskan di sana ya. Ada beberapa saya tulis di sini aja. Jadi nanti yang tidak saya tulis di sana teman-teman silakan catat. Ketakutan itu cara kerjanya sama seperti iman, teman-teman. Karena dua-duanya itu sama mengenai mempercayai sesuatu. Keduanya ngomongin masalah meyakini sesuatu. Cuma bedanya ketakutan itu meyakini sesuatu yang buruk terjadi. Kalau iman itu meyakini sesuatu yang baik terjadi. Ulang lagi. Ya, ketakutan sama iman itu cara kerjanya mirip. Sama-sama mengenai mempercayai sesuatu. Sama-sama mengenai meyakini sesuatu. Cuma bedanya kalau ketakutan itu meyakini sesuatu yang buruk. Kalau iman meyakini sesuatu yang baik. Tiba-tiba hujan deras. Kalau ketakutan kita lebih berbicara keras dalam hati, wah kayaknya aku bakal mangkat JM ini ya. Sepertinya tidak akan berangkat JM, udah hujannya terus biangan kayak gini, kayak nanti aku kalau berangkat apa pakai mantel pun basah kuyup nih, gitu kan. Itu ketakutan. Sama-sama meyakini, tapi meyakini yang buruk. Kalau iman berkata, aku yakin hujannya paling sebentar deh, nanti pasti sebelum JM berhenti. Atau kalaupun hujan tidak berhenti, aku tetap akan berangkat JM. Itu iman. Meyakini, mempercayai, tapi sesuatu yang baik. Nah, orang Israel ketika mereka menoleh dan mereka melihat orang-orang Mesir kejar mereka, Alkitab tulis mereka menjadi ketakutan. Maka menjadi sangat ketakutanlah orang-orang Mesir. Ketakutan akan hal-hal yang ada dalam jangkauan pikiran manusia, padahal pikiran Tuhan melampaui apa yang mampu kita pikirkan. Saya ulang lagi. Ketakutan itu sebenarnya adalah karena teman-teman ini berpikirnya kan terbatas. Siapa yang tahu hujan tadi akan berhenti jam berapa? Yang tahu? Siapa yang bisa menebak hujan yang sederas? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka ketakutan itu bisa muncul. Tapi kalau kita meyakini bahwa Tuhan kita itu kan mengetahui segala sesuatu. Tuhan kita memahami segala sesuatu. Sehingga kalau Tuhan kita itu tahu segala sesuatu dan kita berpasrah sepenuhnya sama Tuhan, kita nggak perlu takut. Nanti saya bahas lebih lanjut. Ya. Ketakutan itu mematikan. Ini kayaknya sudah pernah kita bahas ya. Ketakutan itu mematikan. Yang bisa dengan mudah mati, hanya mati, maupun dalam hal rohnya mati, takut dijauhi teman, takut ditinggalkan, takut macam-macam, ya. Tidak bisa lepas dari ketakutan kebanyakan dimiliki oleh orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Enggak, kita enggak mau hidup seperti mau kita lagi, tapi mau hidup seperti maunya Tuhan. Betul kan? Kurang lebih seperti itu kan. Artinya kalau ada orang yang ketakutan kebanyakan karena mereka berjalan menurut kemauannya sendiri. Menurut kehendaknya sendiri. Kok bisa seperti itu Mas Daniel? Pokoknya terima aja dulu. Terima aja dulu. Karena tema bulan ini lumayan. Saya harus terangkan pelan-pelan gitu ya. Let go kayak apa maksudnya, let God kayak apa? Nanti kita akan pahami. Orang gak bisa lepas dari ketakutannya karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, padahal kekuatanmu terbatas. Kemampuanmu terbatas. Makanya wajar kalau kamu takut. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan mudah takut. Karena kita tahu betul kita itu terbatas. Nangkep maksud saya? Kan terbatas nih. Ada hal-hal yang teman-teman nggak bisa kuasai. Ada hal-hal yang teman-teman tidak pahami. Anda sangat terbatas, saya sangat terbatas. Kalau kita terus hidup dengan pola pikir mengandalkan manusia yang terbatas ini, maka teman-teman akan terus merasa takut. Karena teman-teman tahu bahwa hidupmu, saya ini, semua kita di sini itu terbatas. Nggak semua hal bisa kita kuasai. Oleh karena itu bagaimana kita bisa melenyapkan rasa takut kalau kita juga mau menyandarkan diri kita sepenuhnya pada kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Saya pergi sama Cik Putri sama Widya karena kemarin malam ada mendoakan ibunya. Jadi ada datang ke rumah sakit mendoakan ibunya. Jadi saya dengar ceritanya, saya masuk lihat kondisinya, wajar ketika orang akan menjadi takut. Ya, di ruang ICU perawatan intensif, yang lain tidak diisolasi, hanya satu orang yang diisolasi. Keadaannya tidak begitu stabil. Tapi kita tetap percaya, kita yakini saja, kita berdoa untuk kesembuhan dan untuk mujizat terjadi. Tapi satu hal yang saya muncul dalam hati saya adalah begitu
wajar kalau anak ini ya, yang kontak saya ini dia begitu menjadi takut. Iya, karena saya tanya BPJS juga nggak bisa, nggak pakai, KMS nggak bisa dipakai, full hanya akan biaya sendiri, sementara ibunya tidak bekerja, ya yang ibunya dia tidak bekerja, bapaknya bekerja sebagai pengatur parkir sepeda motor, parkir mobil begitu, dan anaknya juga belum bekerja. Jadi wajar kalau kita menjadi takut. Tapi perhatikan, di situ saya berpikir, ya kalau memang si anak ini dia mengandalkan kemampuan bapaknya, maaf dalam hal pekerjaannya sebagai tukang parkir, dia akan takut. Apa mungkin bapakku cukup membiayai? Betul? Kalau dia berpikir, aku sendiri masih kuliah, aku belum bekerja, aku nggak punya tabungan, gimana aku mampu mencukupi biaya rumah sakit? Maka ketakutan akan muncul, karena dia terbatas, dia nggak bisa nyiapin uang. Betul? Kalaupun dia mau panggil siapapun, misalkan dia kontak saya, dia kontak si A, si B, si C, si D, siapapun itu, dan ketika orang datang misalkan mau ngasih, mau nggak ngasih kan, itu haknya orangnya. Andai kata memberi pun, apakah orang akan siap memberi? Oke, saya akan tanggung semua biaya rumah sakit. Belum tentu juga. Jarang sekali orang besuk lalu bilang rumah sakit saya yang tanggung. Paling-paling mbak roti, bawa buah, kalau enggak agak longgar sedikit baru dikasih uang. Cukup semua kebutuhan rumah sakit. So ketika pulang saya cuma bilang sama anak ini, saya bilang sama perempuan ini ya, bilang gini. Kalau kamu mengandalkan bapakmu, kamu mengandalkan saya, kamu mengandalkan orang lain, kamu mengandalkan siapapun yang masih punya kaki, artinya hidup di dunia ini. Kamu seperti ini hanya satu pribadi yang bisa kita andalkan. Ketakutan itu akan lenyap. Sehingga ketakutan itu akan sudah pasrah. Mau mengandalkan siapa lagi? Daripada pikiran dia campur aduk, wah, menjadi begitu takut, menjadi begitu depresi, dikit-dikit nangis, dikit-dikit segala macam cemas gitu ya. Mendingan sudah pasrah bongkoan sama Tuhan. Nyender sepenuhnya sama Tuhan. Markus 5 ayat 35-36, nggak usah dibuka nggak apa-apa, dicatat aja dulu di kertas. Markus 5, 35-36, saya gak lompat-lompat teman-teman ya, semoga teman-teman bisa tangkap. Markus pasal 5 ayat 35-36 tuliskan demikian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, yaitu yang namanya Yairus, jangan takut, percaya saja. 4, tapi yang kejadian tadi jangan ditutup ya. Yang keluaran jangan ditutup, yang keluaran biar dibuka dulu. Ketika ada seorang kepala rumah ibadat, anggaplah Birawa ini kepala rumah ibadat, datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang, Guru, Tuhan, tolonglah anakku sakit. Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bapak ini datang, Pak Yairus ini datang, tersungkur dan bilang, oke, yuk kita jalan ke rumahmu. Dalam perang datang lagi sama Yairus dan dia bilang, udah kamu gak usah merepotkan guru. Udah kamu jangan ngerepotin Tuhan lagi, kamu jangan ngerepotin Yesus. Karena anakmu udah mati. Kalau Birawa jadi bapaknya itu Birawa, apa yang kamu lakukan? Tapi katanya, tetap dengar berita itu. Syok, nangis mungkin ya. Mungkin saking dia berpikir, andai kata Tuhan segera saja pergi ke rumahku, mungkin anakku gak akan mati. Jadi ada orang berkata, udah gak usah ngerepotin guru, gak usah ngerepotin Yesus, anakmu udah mati. Nah, tapi Tuhan datang dan Tuhan tetap ngomong sama Yairus, Yairus, jangan takut, percaya saja. Makanya itu cara kerjanya sama. Kalau kamu gak mau percaya aja, kalau kamu memilih takut, kamu gak akan pernah bisa percaya. Sama Yairus, jangan takut, percaya saja. Karena dua hal ini sama. Kalau kamu memilih percaya, kamu gak akan pernah takut. Tapi kalau kamu memilih takut, kamu gak akan bisa percaya. Dan pasti kamu akan cemas. Setiap kali kamu melangkah, pasti kamu akan khawatir. Kamu gak bisa loss. Ketakutan harus let go, harus dilepas. Tapi kebanyakan orang paling gampang lepas dari ketakutan. Paling gampang. Ketakutan bukan sesuatu yang sulit untuk dilepaskan. Banyak orang, saya juga, teman-teman pasti juga sering alami, kalau sudah takut, kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya kalimat yang keluar apa? Pasrah.
Jadi sebenarnya melepas dari ketakutan ini nggak susah. Ini sudah jadi seperti tabiat manusia. Begitu sudah dalam keadaan yang sangat terdesak, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ketakutannya muncul, dia udah pasrah. Cuman memang di kasusnya orang Israel ini memang agak spesial. Bangsa ini di firman Tuhan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Yang sudah ditolong Tuhan berkali-kali, sudah ditolong Tuhan dengan mujizatnya berkali-kali, tetap aja ngeyel sama Tuhan, tetap aja berontak sama Tuhan. Sehingga Alkitab nulis tadi baru noleh lihat orang Mesir aja, mereka ketakutan, mereka salahkan Tuhan, mereka salahkan Musa. Tapi buat kehidupan kita hari-hari, kebanyakan itu kalau lepas dari ketakutan itu gampang. Bener gak Ratna? Bener gak? Kalau kamu udah takut, kamu udah mentok, kamu udah gak bisa ngapa-ngapain, paling pasrah. Betul gak? Mau ngapain? Cuman pasrahnya ini yang harus dicek. Jangan pasrah yang udah, ya bahkan itu sama Tuhan, pasrah percaya sama Tuhan. Tapi saya mau tegaskan teman-teman, mau sampaikan yang pertama ini, ketika Anda ketakutan, melepaskan ketakutan, kembali sama Tuhan, itu sebenarnya hal yang mudah. Dibandingkan dua yang di bawah nanti. Masih ada dua lagi kan? Tadi saya bilang kan ada 3 hal yang mengganggu kita untuk let go. Tapi walaupun itu mudah untuk dilepaskan, hari ini saya mau tegaskan. Bagi yang masih terpenjara rasa takut, yuk keluar dari rasa takut. Takut apa? Takut masa depanmu berantakan, takut sekolahmu nggak selesai, takut nggak usah nunggu terdesak. Ketika ada muncul rasa takut dalam hatimu, dalam hidupmu, datang sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Let go ketakutanmu, let God urus, biar Tuhan yang urus. Nangkap, paham, apa bingung? Yang paham katakan amin. Ah ya, paham, puji Tuhan. Yang bingung katakan amin. Oh enggak ada ya. Bisen aku udah ngomong bingung. Enggak ya. Oke, saya ulang lagi dengan cepat, dengan singkat. Hal yang seringkali bikin kita nggak bisa let go apa? Ketakutan. So yang pertama ini kalau ada sering muncul rasa takut dalam hidupmu, belajar untuk menenangkan diri, pandang Yesus. Pandang Tuhan. Tuhan besertaku. Tuhan aku nggak akan takut. Kenapa? Karena Tuhan kasih rencana yang terbaik buat aku. Dan seterusnya. Sekarang ayat yang ke-12. Poin yang kedua. Keluaran 14 ayat 12. Keluaran pasal 14 ayat 12. Perhatikan. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, Musa, gitu ya, orang-orang Israel ngomong sama Musa. Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Ayat 12, perkataan jangan mengganggu kami. Saya maknai dengan ada rasa kenyamanan di situ. Israel lebih nyaman di Mesir. Orang-orang Israel lebih suka di Mesir daripada harus susah-susah jalan di padang gurun, ikut sama Tuhan. Udah panas. Kalau teman-teman baca ayat-ayat sebelumnya, ketika panas pun Tuhan kirimkan tiang awan. Ketika malam pun Tuhan kasih penerangan, kehangatan dengan tiang api. Ya, Tuhan menyertai loh. Tapi kenyataannya di ayat 12 tadi teman-teman baca sendiri kan, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Karena mereka berpikir kalau aku di sini dikejar sama orang Mesir, aku mati. Ternyata kenyamanan itu, banyak orang lebih sulit let go dari kenyamanannya. Kalau kita dalam keadaan yang tadi masalah, kita udah takut, kita tinggal ngomong Tuhan aku pasrah. Tapi kalau dalam keadaan nyaman, kayaknya lebih susah. Yang excellent, udah nyaman dengan seperti itu. Ketika Tuhan bilang, aku bisa membuatmu menjadi kepala bukan ekor, tapi satu hal yang harus kamu kerjakan bersama-sama dengan aku adalah lakukan yang terbaik. Nah teman-teman akan mending kayak gini. Gak usah lari kayak 1, 2, 3 itu, gak usah lah. Itu gak mungkin buat aku Tuhan. Kalau aku mau dapat yang seperti itu, bisa-bisa aku gak tidur semalaman. Kenapa kamu gak coba aja gak tidur semalaman? Itu bisa bikin kamu jadi ranking 1. Rasa nyaman. Karena kita nggak mau melepaskan rasa nyaman itu. Kita nggak mau let go yang namanya kenyamanan itu. Sekali lagi, kalau tadi yang pertama, berapa banyak kesempatan kamu lepaskan karena kamu takut. Sekarang yang kedua, berapa banyak kesempatan, berapa banyak Tuhan kasih sesuatu kepada kita dan kita lepaskan hanya karena kita milih
untuk tetap nyaman. Israel nyaman di Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir dan mereka terancam seperti itu, mereka langsung salahkan Tuhan. Mereka langsung bilang, Musa, ngapain kamu bawa kami ke sini untuk kami mati di sini? Enggak ada kuburan itu di Mesir, sampai kami harus matinya di tepi laut seperti ini. Ada rasanya, Gus katanya kerja ya Gus. Udah dalam kerjaan enggak Gus? Enggak mau? Mau. Kalau mau berarti kalau teman-temanmu kerja, kamu harus kerjanya di atas teman-temanmu. Teman-temanmu di lantai 1, kamu di lantai 2, bukan ya. Tapi kualitasnya, semangatnya, tanggung jawabnya harus di atas teman-teman. Yang mereka bisa santai-santai sambil mainan handphone, aku harus terus layani pelanggan. Kalau memang itu harus kamu lakukan keluar dari kenyamananmu dan itu bisa bawa kamu jadi lebih baik, kenapa tidak? Perhatikan ayat 4. Akan mengeraskan hati Firaun. Siapa yang mengeraskan hatinya Firaun? Siapa yang mengeraskan hati Firaun? Tuhan. Sehingga Firaun akan mengejar orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu orang-orang Israel berbuat demikian. Tuhan yang membuat Firaun tiba-tiba memikirkan kembali keputusannya. Orang-orang jalan, Tuhan ngomong sama Musa, Musa, ngomong sama orang Israel, suruh balik, berkemah di dekat. Apa? Karena aku mau bikin keras hatinya Firaun. Coba tangkap ini baik-baik, cerna baik-baik. Orang keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan dia keluar ke tanah perjanjian. Ya, buat agak sedikit memutar karena Tuhan tidak mau mereka langsung karena di Filistin mereka harus menghadapi orang-orang yang hebat-hebat sementara orang-orang Israel belum terlatih, sedikit memutar. Ya, tapi ketika mereka dalam itu Tuhan ngomong sama Musa bilang sama orang Israel, suruh balik dekat Migdol, kemah di tepi laut. Aku mau kasih berkat buat orang-orang Israel. Enggak, Alkitab enggak nyatet kayak gitu. Kenapa Tuhan? Tuhan mau bikin kami berkemah di tepi laut karena aku mau tunjukkan sesuatu sama kamu. Tuhan gak ngomong sesuatu. Ya memang Tuhan akan tunjukkan sesuatu. Tapi bayangin, Tuhan suruh mereka berkemah di tepi laut untuk membuat Firaun itu kejar mereka. Tuhan itu lakukan sesuatu yang mengancam orang Israel. Orang dalam perjalanan keluar, mereka udah lepas loh. Sebelumnya di Mesir gak bisa lepas-lepas. Tuhan tolong dengan tulah akhirnya lepas dari Mesir. Tapi dalam perjalanan keluar justru Tuhan ngomong sama Musa, suruh mereka kemah dulu di tepi laut karena aku mau keraskan hati Firaun supaya Firaun ini mikir lagi, ya ampun kok bodoh mentu ya kita ngelepasin Israel. Ayo siapin semua kereta kuda kita kejar lagi Mesir. Kalau Anda tahu cerita seperti ini menurut Anda Tuhan itu, kalau saya merasa ini aneh. Saya merasa ini Tuhan, hei Tuhan kenapa enggak biarin aja begitu aja jalan. Sehingga orang Israel lepas, udah nggak usah menemui masalah lagi. Bener nggak? Rindy kamu nangkap maksud saya? Kalau kamu jadi anak, kamu udah sembuh gitu ya, misalkan kamu keluar dari rumah sakit sudah sembuh. Tiba-tiba bapak tuh kayak ngomong, yuk kita lakukan sesuatu buat Rindy misalkan. Kita ajak Rindy main, misalkan kamu masuk rumah sakit karena kakinya misalkan jatuh, kakinya harus digips dan segala macam. Terus Tuhan, Rindy kita ajak main-main ke gini, jalan-jalan. Ayo sikilku gitu kan. Aku mau lakukan sesuatu di situ gitu ya. Tapi Tuhan enggak bilang sama Musa Tuhan mau lakukan apa. Bagi saya itu hal yang aneh. Israel udah jalan, kok Tuhan suruh balik lagi, berkemahlah di tepi laut karena aku mau keraskan hati Firaun untuk kejar mereka. Maksud saya mau ngomong kayak gini apa? Gini loh teman-teman. Kadang-kadang Tuhan yang bikin ketidaknyamanan buat kamu. Nangkep nggak maksud saya? Kalau kamu berpikir, Tuhan aku tuh nggak nyaman di sini gitu kan. Tuhan aku tuh nggak enak di sini. Sempatkah berpikir kamu kalau itu yang lakukan Tuhan? Tuhan aku tuh nggak enak ngalami ini gitu loh. Sempatkah terpikir kalau memang yang izinkan itu terjadi adalah Tuhan? Bukan iblis. Tuhan sedang lakukan sesuatu. Seperti Tuhan menyuruh orang Israel untuk berkemah kembali di tepi laut, nunggu dikejar Firaun. Tujuannya apa? Jelas dikatakan di situ. Tujuannya adalah aku akan menyatakan kemuliaanku, kata Tuhan. Tuhan tuh sering bikin kamu gak nyaman.
Tuhan akan sering bikin kita nggak nyaman. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya. Karena kalau kamu nyaman-nyaman aja, kalau teman-teman tenang-tenang aja, maka teman-teman akan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Teman-teman akan berpikir bahwa kamu bisa. Saya dan Anda akan berpikir bahwa kita ini mampu lakukan semua karena kita ini hebat. Tuhan sering bikin kita tuh gak nyaman. Tapi tenang, rencananya Tuhan sudah ada dalam pikirannya Tuhan, itu semua akan berakhir sempurna. Ketika Tuhan ngomong sama Musa, Musa bawa orang Israel balik lagi berkemah di tepi laut karena aku mau kirim Firaun ke situ supaya aku menyatakan kemuliaanku. Di pikiran Tuhan sudah ada skenario bahwa pada waktu itu orang Mesir akan mendekat dan Musa akan kusuruh untuk mengangkat tongkatnya. Dan air laut akan terbelah jadi dua sehingga orang-orang Israel bisa lewat. Semua sudah ada dalam pikirannya Tuhan. Tapi apakah orang Israel tahu seperti itu? Enggak, Tuhan mau bikin seperti itu? Enggak. Itulah caranya Tuhan. Supaya kamu mau let go dari kenyamananmu dan let God. Biarkan Tuhan yang urus. Lepas dari perangkap yang pertama lebih mudah. Dalam hal ketakutan, kalau teman-teman udah takut, ngomongnya Tuhan aku udah gak bisa ngapa-ngapain, Tuhan aku pasrah. Itu lebih enak, lebih gampang dilakukan. Tapi bagaimana ketika kamu dalam keadaan nyaman? Dalam keadaan yang sudah enak. Tuhan mau angkat kamu jadi lebih baik lagi, Tuhan mau angkat kamu jadi lebih hebat lagi, Tuhan mau angkat kamu jadi lebih kuat lagi. Tapi kamu bilang, Tuhan aku lebih nyaman di sini. Yang di sana itu serem Tuhan. Padahal di pikirannya Tuhan di sana sudah ada pertolongannya. Anda nggak bingung karena mata-matanya ini seperti ada mata-mata. Bulan ke-10 kok ya abote gitu. Paham maksudnya Om Daniel? Paham? Pemerhati TR tolong nanti disampaikan lagi ya, dibahas lagi. Sekali lagi, yang harus kamu lepaskan apa? Ketakutan. Berapa banyak kamu takut dan kamu nggak apa? Kenyamanan. Yang bekerja, berapa kali maju karena kita nggak mau nyoba, karena Anda merasa nyaman, bukan penyuluhan kepada banyak orang. Nah seringkali saya ngomong, dicoba dulu, jangan takut, dicoba dulu keluar dari zona nyamanmu. Makanya tadi saya lihat video yang dibikin sama James, saya merinding. Mau saya sampaikan di sini sudah ditulis sama James. Memang sebelumnya saya sama James koordinasi. James tulis ini, tapi ada beberapa hal yang saya tidak koordinasikan dengan James, tapi tertulis di situ. Dan saya bilang, saya dalam hati tadi ngomong, lah udah ditulis semua di sini. Siapa yang bikin James kalimat pertama? Dari internet. Tapi dia diberi hikmat sama Tuhan untuk milih lah seenggaknya ya. Tapi kamu yang milih atau siapa? Kamu sendiri yang milih. Paham ya artinya ya? Saya lihat yang videonya James di kalimat pertama yang panjang-panjang itu, paham nggak kalimat yang pertama panjang-panjang? Mungkin nggak paham ya kan? Besok lagi dikasih teks ya James. Ya, begitu saya baca itu, loh ini semua apa yang mau saya sampaikan ada semua di sini. Kadang-kadang Tuhan kasih kamu circumstances, keadaan, kondisi di mana kita nggak akan nyaman. Percaya sama saya. Saya mengalami berkali-kali di mana saya nggak nyaman, tapi saya tetap harus bertahan dan saya tetap harus maju. Tuhan ini bukan aku sekali Tuhan, ini bukan saya. Kalau saya lakukan ini terus, apa bisa saya bertahan? Ketika Tuhan bilang, jalan terus. Dan ternyata, tapi aku pengen ngasih kerjaan sampingan, Adi misalkan, kuliah kan sekarang. Dan misalkan pengen kerjaan sampingan, saya bilang, ayo, paksa dirimu harus jualan. Tapi aku kalau jualan malu mas, jangan karena malu kamu gak jualan. Artinya, yang nyaman meninabobokan kita ini harus ditinggalkan, harus let go. Lalu tinggal kamu jalan sama Tuhan, Tuhan let God, Tuhan pokoknya aku gak bisa jualan, aku gak paham warung mana yang harus aku tuju, aku gak paham harus kemana, ngomong sama orang aku gak tahu gimana caranya, pokoknya aku mau jalan dulu, aku mau keluar dari kenyamananku, aku mau jalan dulu, sisanya tak pasrah sama Tuhan. Itu langkah yang tepat. Ini contoh aja. Buat semua teman-teman, mau kerja, mau jualan, mau sekolah, apapun. Ketika Tuhan sedang kasih kamu kesempatan, Birawa sekarang PKL ya. Tunjukkan kamu berkualitas.
Kalau PKL-PKL yang biasa kayak gitu, memang nyamannya kayak gitu, lakukan sesuatu yang di luar kenyamananmu untuk menunjukkan kamu itu berkualitas. Aku nggak bisa ngetik, aku nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa. Jalan dulu, Tuhan yang tuntun. Teman-teman mungkin tahu saya pernah nerjemahan pembicara bahasa Inggris di sini, pernah ya? Teman-teman pikir bahasa Inggris saya jago? Enggak juga, enggak. Tapi saya nekat pokoknya. Percaya dulu, pokoknya jalani dulu. Kadang-kadang lihat film nggak usah pakai teks, melatih. Tapi nekatnya ini suatu kali saat lagi jalan di mall, ada bule, ya udah iseng aja, bule lihat-lihat TV, saya bilang, excuse me, wah gitu kan. Engkau perkara orang mudeng, oh yes, no, hold on minute. Panggil orang yang lebih paham mungkin gitu kan. Tapi seenggaknya saya pengen ngobrol dulu. Karena percaya sama saya teman-teman, tadi James juga tulis, nggak ada growth dalam comfort zone. Nggak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Itu udah berkali-kali disampaikan. Kalau kamu tetap di zona yang kenyamananmu, kamu nggak mau diusik, kamu nggak mau repot, kamu nggak mau susah, kamu nggak mau merasa terancam, kamu nggak akan bisa tumbuh. Tapi kalau kamu bertumbuh, biasa jualan mas, paksa dong kalau gitu. Aku nggak biasa ngomong-ngomong sama bebek. Sama orang kan, ngomong dong gitu. Lalu nanti kalau ditanyain aku nggak bisa jawab, ya bilang, yang kayak gitu saya belum bisa, saya belajar lagi nanti saya terangkan. Oh saya tanyakan dulu. Atau jawab dulu apa adanya. Yang penting kamu sudah nyoba dan keluar dari kenyamananmu. Orang Israel begitu, bayangin teman-teman, Tuhan mau bawa mereka ke tempat yang begitu indah, begitu luar biasa. Tuhan punya rencana sudah begitu sempurna. Tapi kan mereka nggak bisa paham rencananya Tuhan ketika mereka lihat orang Mesir, mereka langsung teriak sama Musa. Musa, opo ning Mesir ana kuburan? Mereka jadi takut. Yang kedua, kita lebih nyaman kerja di Mesir. Mereka lebih nyaman, tinggalkan zona nyamannya. Perhatikan, terlalu lama dalam kondisi yang tidak baik juga mampu menimbulkan kenyamanan. Jangan dipikir keadaan yang baik tok loh yang bikin kenyamanan, enggak. Sama dalam keadaan yang enggak baik pun bisa bikin orang nyaman. Tidak bermaksud membicarakan mengenai orang-orang mungkin yang mereka sudah terbiasa hidup di tempat, di pemukiman di mana mereka bisa ngomong seenak, mereka bisa ngomong keluar kata-kata yang seenaknya karena emang di lingkungan itu, di masyarakat itu tuh ngomong kayak gitu udah wajar. Ya bengak-bengok karo tanggane itu wajar. Teriak-teriak sama tetangganya itu wajar. Keluar kata-kata kotor misuh itu wajar. Saking wajarnya, saking biasanya sudah menjadi nyaman di situ. Ketika suatu kali saat misalkan ada saudaranya datang lalu mengajak, yuk kamu jalan-jalan yuk kalau tempatnya Bude misalkan. Lalu tinggallah seminggu di tempat budenya misalkan. Di Surabaya atau mungkin di Jakarta. Di sana mereka semua berbahasa, kira bisa muncul nggak rasa nggak nyaman di situ? Orang enggak? Padahal mau diajak jadi bagus loh. Jadi maksud saya adalah kali keadaan yang nggak baik, kalau udah terlalu lama kamu biarin, lama-lama jadi nyaman loh. Nggak mau ke gereja, tiba-tiba Anda merasa, aku tak nggak ke gereja sih deh, sudah 2 kali 3 kali nggak usah JM gitu ya. Lama-lama nyaman loh nggak ke gereja itu. Yang bekerja juga gitu, misalkan biasanya bulan pertama kejar target, bulan kedua kejar target, bulan ketiga kejar target, dan seterusnya. Tiba-tiba ada 2 bulan, aku nggak mau kejar target dulu deh, aku mau santai dulu. Bisa bablas loh nggak kejar target. Yang bekerja. Artinya keadaan yang nggak baik sekalipun bisa bikin kamu tuh nggak bisa jadi nyaman gitu loh. Lama-lama bisa jadi nyaman dan akhirnya nggak mau keluar dari situ. Nyaman di Mesir itu bukan rencana Tuhan. Perhatikan, nyaman di Mesir itu bukan rencana Tuhan. Tuhan mau memberikan yang lebih baik dari itu. Tapi Tuhan harus memberikan yang tidak nyaman terlebih dahulu di padang gurun untuk memberikan yang terbaik bagi umat Israel. Nyaman di Mesir itu bukan rencana Tuhan. Nyaman di kondisimu sekarang itu bukan rencana Tuhan. Orang yang sudah menginjak negeri orang, Kanang dan hubungan mereka dengan Tuhan. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari dari mereka adalah kalau mereka terus-menerus di zona akan bisa sampai. Yang satu ke Jepang, yang satu ke Thailand juga nggak akan bisa sampai.
Deborah katanya bahasa Inggrisnya juga bisa-bisa nggak bisa. Ganang bahasa Jepangnya juga bisa-bisa nggak bisa. Tapi yang penting nekat dulu. Mau mencoba keluar dari kenyamanan yang membuktikan bahwa saya berjalan dengan Tuhan yang tanpa batas. Tuhan yang akan dari kenyamananmu sekarang. Yang di ayat yang ke-12. Bagian B. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Yang ketiga adalah orang Israel ngomong lebih baik kami bekerja. Mereka di Mesir itu apa sih? Penasehat, pengelola keuangan, akuntan, petugas pajak. Apa pekerjaan orang Israel? Lebih baik kami jadi budak di Mesir daripada mati di padang gurun. Itu apa? Takut. Tapi kadang-kadang seringkali ngelepas let go lebih gampang. Ngelepas takut lebih gampang. Ketika teman-teman udah takut, pasrah sama Tuhan. Tapi yang kedua lebih susah, nyaman. Kalau udah dalam kondisi nyaman, sama Tuhan suruh pindah kamu, geser jangan di sini. Pindah kamu, lakukan yang lebih baik. Kamu lakukan ini, karena udah nyaman kita nggak mau. Itu agak berat. Yang ketiga, ini juga berat. Ngomongin tentang keterikatan. Perbudakan itu berbicara tentang keterikatan. Kalau kita masih status sebagai budak, kita nggak akan bisa berbuat bebas. Yang dalam perbudakan, orang yang dalam keterikatan, mereka tidak merdeka. Mereka akhirnya nggak bisa let go, nggak bisa let God. Ada rasa kungkung, ada rasa terikat, ada rasa nggak layak, sehingga ketika kamu mau lakukan sesuatu, kamu pikir aku berdosa, nggak mungkin Tuhan tolong aku orang yang berdosa ini. Oh, capung. Saya ulangi lagi, yang ketiga adalah keterikatan. Keterikatan dalam hal apa? Saya nggak tahu. Pornografi kah? Kemalasan kah? Mungkin ada yang terikat dengan rokok kah? Atau yang lebih sederhana ada yang terikat dengan kata-kata kotor mungkin. Atau lebih mungkin. Mancing. Keterikatan dalam hal apa? Selama kita nggak bisa bebas. Israel sudah mau dibawa Tuhan menjadi kondisi yang lebih baik. Mereka bilang lebih baik menjadi budak. Kalau hari ini teman-teman berpikir lebih baik aku jadi budak dosa. Dalam hal kemalasan, dalam hal kata-kata kotor, dalam hal hutang piutang. Lebih baik aku jadi budak di situ. Karena aku jadi hidupku jadi lebih bebas. Mau ngapa-ngapain daripada aku ikut Yesus. Belum let go dari hal seperti itu. Maka ketika kamu membiarkan Tuhan tuntun kamu, ada rasa dalam hati gak layak. Apa iya tuh aku dituntun Tuhan? Supaya kamu bisa mengizinkan Tuhan, supaya bisa let God. Gimana caranya supaya kamu bisa menyerahkan, mempercayakan sepenuhnya sama Tuhan supaya Tuhan tuntun kamu. Yang pertama, lepaskan ketakutanmu. Yang kedua, lepaskan kenyamananmu. Yang ketiga, lepaskan keterikatan itu semua. Dan let God tolong kamu, biarkan Tuhan bantu kamu. Roma 8 ayat 15, silakan dibuka Alkitabnya. Saya minta tolong catat baik-baik. Dan kalau Anda bingung silakan diskusikan dengan saya. Jadi ketika Anda nanti menjelaskan dengan teman-teman Tunas, Anda tidak 15, perhatikan. Kita baca bersama-sama. Ketemu? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Firman Tuhan sudah ngomong dengan jelas, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Perbudakan itu bikin kita apa? Bikin kamu takut. Bikin kamu gak nyaman. Bikin kamu terikat. Sehingga kita gak bisa panggil ya Aba, ya Bapa. Yang keluar adalah pengertian diri sendiri, yang keluar adalah kekuatan diri sendiri, berjalan dengan kemampuan diri sendiri. Percaya sama saya, mau sepintar apapun kamu, mau sehebat apapun kamu, mau sejenius apapun kamu. Kalau berjalan tanpa tuntunan Tuhan, engkau akan kalah dibandingkan orang yang berhikmat, tapi dalam tuntunan tangan yang tidak terlihat. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh yang bikin kita jadi anak Allah. Apa yang menjadikan anak Allah? Siapa yang menjadikan kamu anak Allah? Roh.
Anak Allah bukan dengan cara berbuat baik. Gus, kamu jadi anak Allah bukan dengan kamu berbuat baik, Gus. Itu dengan menerima roh yang bikin kamu jadi anak Allah. Lepaskan kenyamanan, bisa lepaskan ketakutan dan memanggil Tuhan itu sebagai ya Aba, ya Bapa. Bukan perbuatan baik kita. Bukan kehebatan kita, bukan kita karena kita menghindari dosa, bukan. Tapi ketika kamu terima roh, Tuhan aku mau terima Tuhan, aku mau menerima roh kudus itu. Sehingga aku jadi anak Allah. Dan seharusnya teman-teman di sini tertenan, engkau sudah terima roh. Dan seharusnya ada rasa takut lagi. Kenapa? Karena engkau tidak diikat roh perbudakan. Harus saya munculkan, let go, let God. Banyak anak Tuhan, perhatikan, banyak anak Tuhan tidak bisa mencapai apa yang Tuhan rencanakan. Karena dia nggak mau let go. Kalau Yusuf nggak mau let go dengan rencananya Tuhan. Apa yang terjadi kalau dia melarikan diri sebagai budak di Mesir dan dia cari bapaknya sendiri? Apa yang akan terjadi? Daniel, kepada Daud, kepada orang-orang hebat di Alkitab, kalau mereka nggak mau let go semua ego mereka. Mereka nggak mau let go sama ketakutan mereka, sama kenyamanan mereka, sama keterikatan mereka. Mereka nggak jadi orang hebat. Tapi karena mereka ini let go semua, rasa takut mereka kalahkan, rasa nyaman mereka tinggalkan, keterikatan mereka putuskan. Sehingga mereka bisa menyerahkan kepada tangan yang nggak terlihat itu. Gampangannya kalau saya mau sederhanakan, let go, let go itu kayak gini. Kamu apa? Takut. Yang ikat kamu apa? Gagal, nggak ngalami impossible, nggak ngalami unlimited. Semua masih mengikat kita. So gimana supaya kita bisa biarkan tangan Tuhan tuntun kita? Lepaskan semua, raih tangan Tuhan. Tuhan, gilirannya Tuhan tuntun aku. Let go dari semua ketakutanmu, let go dari semua kenyamananmu, let go dari semua keterikatanmu. Let God, biarkan Tuhan. Pasrahno sama Tuhan kehidupanmu. Tuhan ya. Keluaran 14 ayat 13-14, perhatikan. Balik ke Keluaran. Keluaran 14 ayat 13-14 dikatakan demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, Tuhan bikin janji apa? Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Takut, berdirilah teguh, tetap percaya. Kenapa? Karena ketika kamu lihat orang-orang Mesir yang ngejar kamu ini, kamu gak akan lihat wajah mereka lagi untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam aja. Bagi kamu, let God, kamu akan diam aja. Amsal 3, 5-6 versi mudah dimengerti. Perhatikan baik-baik. Pada Tuhan dengan sepenuhnya. Ayat ini ngomongnya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu versi terjemahan baru. Ini versi yang mudah dimengerti. Percayalah pada Tuhan dengan sepenuhnya. Dan jangan bergantung pada pengetahuanmu sendiri. Dan setiap langkahmu, ingatlah apa yang dikehendaki Allah. Ingatlah apa yang dikehendaki Allah. Tuhan inginnya apa? Tuhan maunya apa? Ingat itu. Dan dia akan menolongmu melakukan yang benar. Next. Baik, gimana kamu let God? Yang pertama, jangan takut, rencananya sempurna. Jangan takut, rencana sempurna maksudnya seperti orang Israel tadi. Ketika Tuhan ngomong sama Musa, suruh orang Israel berkemah di tepi laut, karena aku mau suruh Firaun. Aku akan gerakkan hati Firaun untuk kejar Israel. Loh Tuhan kok malah orang ya? Karena aku mau nyatakan kemuliaanku. Aku mau bikin mujizat di sana. Mau bikin mata orang Israel dan mata orang Mesir itu terbelalak semua. Aku mau tunjukkan kepada mereka bahwa aku Tuhan yang luar biasa. Aku mau tunjukkan bahwa Tuhannya orang Israel itu gak bisa dipandang remeh. Aku mau tunjukkan bahwa mereka berhadapan dengan Tuhan yang salah. Mereka berhadapan dengan bangsa yang salah. Karena bangsa ini dalam tuntunanku, dalam penyertaanku, dalam pembelaanku. Itu rencana Tuhan. Sama seperti teman-teman, pada rencana Tuhan buat kamu itu sempurna. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang bawa kamu dalam keadaan yang tidak nyaman, bisakah kamu kedua, percaya pada Tuhan segenap hati. Percaya sama Tuhan segenap hati. Pasrah bongkoan sama Tuhan.
Tanda-tanda orang yang percaya sama Tuhan segenap hati adalah mudah mengeluh. Makanya saya paling tidak suka lihat orang yang mengeluh, jujur. Saya paling tidak suka lihat orang yang ngeluh. Mau itu dalam bentuk status, makanya kalau saya kadang lihat status yang ngeluh, saya langsung respon. Kadang-kadang kalau saya udah malas saya gak ngerespon sekalian. Saking saya jelek gitu ya, ngingetin terus. Apa perhatikan, karena kalau kamu ngeluh, artinya kamu gak percaya dong. Orang ini yang gak baik ini, itu bisa Tuhan selesaikan. Dan kenapa aku harus alami seperti ini? Emotikon nangis. Kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu tahu jawabannya. Karena Tuhan mau angkat kamu, karena Tuhan mau bawa kamu jadi lebih dewasa. So gak perlu ngeluh. Orang yang percaya dengan segenap hati, udah gak ada. Dalam setiap doa saya selalu bilang, dalam doa saya, baik doa di keluarga dengan istri saya, ketika doa bareng-bareng misalkan, saya selalu bilang, Tuhan ajar kami Tuhan, untuk kami senantiasa bersyukur dalam setiap hal yang kami terima. Karena ketika kita bersyukur dalam hal apapun, itu artinya, itu tandanya kamu percaya sama Tuhan sepenuhnya. Keadaan buruk pun, gak enak sekalipun, itu Tuhan bisa ubah jadi baik. Tapi kalau dikit ngeluh, dikit-dikit sambat. Yang ketiga, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Seberapa hebat sih hebat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hebat apa badanmu, secerdas apa pikiranmu, seluas apa omonganmu, sampai kamu andalkan diri sendiri, kekuatan orang lain. Jangan andalkan manusia intinya, andalkan Tuhan. Tempat yang terakhir, tindakannya sejalan dengan kehendak Tuhan. Ya pasrah bongkoan sama Tuhan bukan berarti terus diem, bukan. Kamu harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan ngomong sama Musa. Musa begitu tahu, dia tahu betul apa maunya Tuhan. Ketika Tuhan ngomong Musa, suruh orang-orang Israel balik lagi dekat Migdol, bikin kemah tepi laut. Tuhan, kenapa Tuhan? Enggak. Mau nurut sama Tuhan juga, Musa enggak mau nurut sama Tuhan juga, kejadian itu juga akan terjadi. Kelanjutan dari cerita ini teman-teman sudah tahu semua. Ketika orang-orang Mesir semakin mendekat, Tuhan buat laut itu terbelah jadi dua. Orang-orang Israel sedang dengan selamat. Ketika orang-orang Mesir nyusul sampai di tengah-tengah laut, Tuhan tutup lagi lautnya. Dan sekarang searchinglah di YouTube. Sudah ada bukti bahwa kejadian itu bukan dongeng. Bahwa di Laut Merah ditemukan dasar laut itu ada kereta kuda, tulang belulang manusia. Bukti bahwa kejadian di mana orang Mesir dilahap habis sama Laut Merah itu sungguh-sungguh nyata terjadi. Siapa yang bisa bikin Musa? Bukan. Siapa yang bisa bikin itu? Harun? Bukan. Siapa yang bisa bikin itu? Tuhan. Nah, let go sama let God ini, James terima kasih untuk videonya tadi, saya sangat suka sekali sama videonya tadi. Serahkan sepenuhnya sama Tuhan kehidupanmu. Tapi bukan menyerahkannya artinya kamu berdiam diri dalam ketakutanmu, dalam kenyamananmu, dalam keterikatanmu. Bukan. Berserah sama Tuhan, menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan artinya kamu harus tinggalkan ketakutanmu, kamu harus tinggalkan kenyamananmu, kamu harus patahkan semua keterikatanmu, serahkan sama Tuhan. Masih bulan untuk teman-teman raih yang unlimited. Tema tahunan kita kan experience the unlimited kan. Ada yang sudah mengalami, ada yang belum mengalami. Yang belum mengalami, ayo berjuang dengan imanmu. Berjuang dengan imanmu. Mungkin kamu masih terikat rasa takut. Mungkin kamu masih ada rasa nyaman, gak mau pindah. Aku udah enak di sini Tuhan, ngapain aku pindah? Pindah sekarang. Lakukan sesuatu yang berbeda. Tunjukkan kalau kamu bisa dan berkualitas.